Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa calon peserta PLP 2 Undikma tahun 2020. Berikut saya akan menjelaskan prosedur atau tata cara pelaksanaan pendaftaran secara online dari program PLP 2 ini. Yang pertama kita harus pastikan bahwa link yang akan kita gunakan sebagai link pendaftaran harus benar-benar tepat, ya, seperti ini. Atau bisa diambil pada grup LP3M Undikma. Oke, ini kita tekan enter karena sudah kita klik. Oke, maka kita akan diarahkan kepada formulir pendaftaran. Berikut di sini sudah dicantumkan juga syarat-syarat dari pendaftaran tersebut. Di sini sebelum kita melakukan pendaftaran secara online, rekan-rekan yang perlu diperhatikan yaitu harus menyiapkan dokumen. Ya, yang pertama itu bukti dari status aktif dari Forlaf Ristek Dikti. Di sini sudah kami tampilkan atau cantumkan web untuk lokasi pengunduhannya. Terus kemudian transkrip atau rekap nilai dari Siakat. Ini bisa diunduh ya di web Undikma, Siakat Undikma. Terus kemudian melampirkan KRS bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah micro teaching. Mata kuliah micro teaching ini diperuntukkan bagi 3 fakultas. Itu yang pertama FIKKM, yang kedua FSTT, dan yang ketiga itu adalah FBMB. Dan untuk mahasiswa, khususnya di Fakultas FIP atau Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, itu nanti ada mata kuliah khusus yang harus dilampirkan. Di sistem ini, di link ini sudah kami desain secara otomatis. Kemudian keempat itu adalah foto terbaru ya, dengan menggunakan foto-foto yang sudah 3 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu ya. Di sini kita minta adalah yang terbaru. Ini karena saya sudah menggunakan email, jadi di sini otomatis akan muncul email yang saya gunakan. Oke, langkah pertama kita harus mengisi nama kita. Oke, kemudian NIM, ini sebagai contoh saja, tapi nanti rekan-rekan harus mengisinya dengan tepat ya. Kemudian sesuai dengan format di atas, 5. Oke, alamatnya kita gunakan alamat sekarang ya. Agung. Ini alamat misalkan Jalan Gunung Siyu, Kelurahan Mataram. Oke, agama saya cantumkan jenis kelamin ya. Jenis kelamin harus jangan sampai salah di sini. Nomor handphone kalau bisa nomor handphone yang sudah terregistrasi di Telegram ya. Karena nanti kita akan menggunakan Telegram sebagai instrumen untuk kita menyampaikan informasi. Salah satunya Telegram. Oke. Email harus tepat juga. Oke, setelah semua terisi, kemudian kita next. Oke, di sini data keluarga ya. Kita isi nama orang tua, misalkan di sini Haryadi Ahmad. Alamat orang tua, misalkan alamat orang tua itu di Lombok Timur, dituliskan misalkan jalan apa, terus kemudian kelurahan. Oke, ini contohnya. HP orang tua juga dipastikan harus tepat. Oke.
Setelah kita pastikan ini benar-benar sesuai, maka kita kembali next. Oke. Persyaratan umum kita next. Oke, di sini persyaratan umum PLP2. Indeks prestasi kumulatif. Misalkan di sini saya tulis 3, kita menggunakan tanda titik di sini. Titik 00. Kemudian ini adalah syarat-syarat di dalam mata kuliah nasional ya. Misalkan ini A. Kita tulis dengan huruf ya, kita isi dengan huruf. Oke, kemudian ketika ini semuanya sudah terisi, kita next. Oke, maka di sini adalah pilihan program studi kita. Oke, misalkan kita pilih di sini adalah prodi saya itu misalkan teknologi pembelajaran. Oke. Maka syarat mata kuliah yang sudah saya jelaskan di awal tadi kita akan secara otomatis diarahkan. Oke, maka ini harus kita isi dengan mata kuliah syarat untuk mengikuti program PLP 2 ini, yaitu mata kuliah pengembangan media grafis. Ya, jadi kalau misalkan di dalam fakultas FIP itu kan ada 4 prodi, jadi mata kuliahnya itu berbeda-beda nanti akan muncul. Ya, kalau misalkan 3 fakultas, yang tadi FIKKN, FSTT, dan yang terakhir itu FBMB, maka nanti itu akan seragam. Mata kuliah persyaratannya itu, mata kuliah prasyaratnya itu adalah micro teaching. Oke, nilainya kita cantumkan misalkan di sini A. Oke, kemudian kita next. Oke, ini yang tadi sudah dijelaskan harus kita persiapkan terlebih dahulu ya di poin ini. Yang pertama itu adalah bukti status aktif dari Forlavdikti yang sebelumnya misalkan kita sudah unduh tadi. Oke, di sini saya akan masukkan data sembarang saja ya, karena ini adalah simulasi. Oke. Oke, ketika kita sudah masukkan atau insert, kita upload. Oke, foto terbaru. Foto terbaru dilampirkan juga. Ini hanya simulasi, jadi saya masukkan sembarang saja. Ya. Yang kita upload ini bisa file dalam bentuk JPEG atau PDF. Kita upload kembali. Oke, dan transkrip nilai yang sudah kita ambil dari Siakat juga kita cantumkan. Oke, saya pakai ini aja. Kemudian kita upload. Oke. Dan di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa di sini melampirkan KRS bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah micro teaching. Jadi ini bisa dilewati ya, tidak harus diisi atau di-upload. Bisa kita lewati. Kalau misalkan yang sudah menempuh mata kuliah ini bisa dilampirkan. Tapi kalau misalkan yang sedang menempuh atau belum menempuh tapi semester 7 itu dilewati saja. Kemudian ini bisa kita next kalau belum kita isi. Oke. Kita diarahkan kepada lembar pernyataan terkait tentang prosedur atau kesediaan kita dalam mengikuti aturan-aturan pelaksanaan program PLP2 ini. Setelah kita baca, kemudian kita sepakati, setuju. Nah, kemudian ini kita diarahkan untuk bergabung. Yang pertama ke dalam grup Telegram, ini secara otomatis nanti. Terus yang kedua itu ke grup LP3M Undikma. Karena dua instrumen atau media ini kita akan berbagi informasi nanti di sini. Kita klik dua-duanya, kemudian kita submit.
Oke, jadi pendaftaran online program PLP2 Undipnya tahun 2020 sudah selesai kita laksanakan dengan informasi yang di akhir formulir pendaftaran. Terima kasih, pesan Anda sudah berhasil disimpan. Oke, berarti prosesnya sudah selesai dan ini adalah proses pendaftaran. Kemudian nanti proses verifikasi akan dilakukan oleh prodi dari masing-masing ya, oleh kaprodinya. Dan kemudian layak atau tidak untuk mengikuti program ini. Nanti kemudian prodi setelah selesai diverifikasi menyerahkan data yang siap untuk mengikuti program PLP2 tahun 2020. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi rekan-rekan dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.